Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mengerjakan studi kasus Toko Savior Kolektif dalam mata kuliah perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF, yang dimana ini menjadikan tugas besar sebagai pengganti ujian akhir semester di semester genap sekarang. Juga tugas besar ini dikerjakan oleh kami bertiga ya. Ada saya Mujahid Tariqul Haq dengan NIM 105207118, dan ada kerabat-kerabat saya di kelompok ini eh, yang juga bersama-sama melibas jalanan perkuliahan selama semester genap ini. Juga ada Pepi Pratama dengan NIM 105201114, dan juga ada Tizar Muaram 105200716. Baik, kita mulai saja, langsung mulai dari pendahuluan. Yang pertama, ini kita akan membahas latar belakang Saviors Collective itu sendiri. Mungkin beberapa ada yang bertanya, apa itu Saviors Collective. Mungkin di sini akan saya berikan sadurannya ya. Jadi Savior Collective adalah suatu bisnis yang bergerak di bidang thrifting atau pakaian bekas yang sudah terkurasi dan selalu presisi dari segi ambisi, yang juga menjadi salah satu toko thrift dengan offline store-nya. Peneliti menemukan beberapa masalah pada Savior Collective ini, seperti belum maksimalnya penggunaan teknologi yang berdampak kepada penjualan yang menjadi tidak terlalu pesat. Terbilang cukup eksis di ranah bisnis thrift ini, namun Savior Kolektif masih merasa ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi di industri fashion ini. Sehingga pihak perusahaan tertarik untuk menerapkan arsitektur enterprise. Perencanaan arsitektur yang dilakukan peneliti menggunakan framework The Open Group Framework atau TOGAF, karena TOGAF menyediakan metode yang sistematis dan peralatan atau tools yang berguna untuk perencanaan arsitektur enterprise. Isu penting yang perlu ditangani pada penelitian ini adalah perancangan enterprise arsitektur yang sesuai dengan proses bisnis dan tujuan bisnis. Hal ini penting untuk dikaji mengingat EA dapat menjembatani antara teknologi informasi dengan bisnis. Agar dapat mengembangkan perusahaan, aplikasi yang dirancang juga mempercepat proses bisnis yang berlangsung. Pemrosesan data dan penjualan dapat dilakukan secara real time, dan website dapat membantu meningkatkan penjualan produk. Nah, ini ada beberapa ruang lingkup pada Savior Kolektif itu sendiri. Yang pertama, ruang lingkupnya mulai dari pengelolaan data katalog ya, di mana data katalog dikelola untuk pembuatan penjualan online yang dapat diupdate sesuai keinginan Savior Kolektif. Lalu ada ruang lingkup yang kedua, di mana pengelolaan data pelanggan. Data pelanggan berisi identitas konsumen yang telah terdaftar pada situs Savior Kolektif. Data pelanggan tersebut dikelola untuk keperluan proses pemesanan barang, pengiriman barang, dan informasi. Lalu yang ketiga ada penataan data transaksi. Data transaksi terdiri dari data pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang pada konsumen. Dan yang terakhir ada pembuatan laporan. Laporan yang akan dihasilkan diantaranya laporan penjualan per bulan. Mungkin berikut saduran dari ruang lingkup Savior Kolektif itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa metodenya, ada flow metode dari tahap perancangan Sapiens yang diberikan gambarannya ini, yang dimulai dari studi pustaka ya. Studi pustaka ini akan berlanjut ke studi pustaka ini akan berlanjut ke pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan juga studi pustaka. Lalu setelah pengumpulan data dikumpulkan, berlanjut lagi ke perancangan, yang dimana TOGAF berperan penting di sini menjadi suatu penopang untuk si perancangan interface arsitektur di Saviors ini. Dan juga lalu pada hasil akhirnya menjadi output hasil perancangan. Nah, ini ada struktur laporan ya dari beberapa analisis awal hingga kesimpulan. Di analisis awal, struktur laporan dibuat penjelasan mengenai profil perusahaan yang menjadi objek studi kasus yang akan dianalisis, menjelaskan permasalahan dan tantangan yang terjadi pada perusahaan. Kemudian ialah mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder yang terlibat dalam analisis perencanaan enterprise arsitektur. Lalu setelah analisis awal ini berlanjut ke perancangan arsitektur, di mana preliminary phase, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, hingga opportunities and solution, berlanjut ke kesimpulan, yang dimana menyimpulkan secara keseluruhan hasil dari analisis studi kasus perancangan enterprise arsitektur di Savior Kolektif itu sendiri. Nah, ini adalah struktur laporan dari si analisis pada Savior Kolektif itu sendiri. Yang kedua, mulai dari analisis awal. Ini menjelaskan deskripsi perusahaan ya, atau bisa dibilang brand profile-nya si Savior ini. Savior Collective adalah salah satu toko fashion yang bergerak di bidang thrifting, berfokus pada penjualan pakaian bekas, baik fashion lokal maupun luar. Berlokasi di Jalan Haji Wahid Said, berlokasi di Jalan Haji Wasid nomor 5 Bandung, bertepatan di pusat kota Bandung. Nah, Savior Collective ini didirikan pada tahun 2020 oleh tiga kawanan, yang dimana awal mulanya hanya penjualan online
saja dan seiring berjalannya waktu, Sapiens Collective membuka offline store-nya mengusung gagasan keseimbangan kondisi lingkungan juga menjadi peran Sapiens Collective dalam industri thrifting atau pakaian bekas guna meminimalisir limbah pakaian yang semakin meningkat. Nah, pada deskripsi perusahaan ini ada hal yang menarik di mana Sapiens Collective ini mengusung gagasan sustain kestabilan limbah pakaian ya, industri-industri limbah pakaian agar tetap terjaga dan juga tetap terkendali, tidak terlalu membludak dengan adanya membuat bisnis thrifting ini. Lanjut ke visi dan misi Sapiens Collective itu sendiri. Nah, pada visi Sapiens Collective ini sendiri dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa untuk menjadi pelopor dalam industri thrifting dengan menginspirasi gaya hidup berkelanjutan dan menyediakan pilihan mode berkualitas yang ramah lingkungan bagi pelanggan kami. Dan misi Sapiens itu sendiri adalah menyediakan pilihan mode yang beragam. Kami menyajikan beragam pilihan produk thrifting dari gaya klasik hingga tren terbaru sehingga pelanggan dapat mengekspresikan diri secara unik. Menarik bagaimana Saviors memiliki visi dan misi yang menjadikan gagasan mereka hingga menjadi karakter pada akhirnya. Nah, ini yang penting dari bab selanjutnya tadi, analisis stakeholder ya. Sapiens Collective mempunyai struktur organisasi yang mempunyai job description tersendiri dalam kegiatan bisnis. Berdasarkan diagram di atas, masing-masing stakeholder memiliki hubungan dan fungsi tersendiri dalam proses bisnis perusahaan. Nah, ini ada gambaran si analisis stakeholdernya, mulai dari pemilik, lalu ada admin, ada content creator, dan ada kasir, yang dimana semua ini berkelindahan satu sama lain atau berkorelasi berkesinambungan. Nah, ini beberapa analisis stakeholder yang telah ditelaah oleh teman-teman dan saya juga bersama-sama ya. Yang pertama ada pemilik, seseorang yang menempati posisi tertinggi sekaligus mengemban penuh tanggung jawab terbesar di perusahaan serta merencanakan arah strategi perusahaan dan memastikan suatu operasional bisnis memiliki performa yang baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Lalu ada admin, admin di mana mengelola dan mengatur jalannya penjualan dari penjualan online seperti packing dan mengirim produk ke ekspedisi. Hingga ada kasir yang dimana melayani pelanggan yang datang ke offline store dan melakukan transaksi pembayaran secara tunai. Hingga ada konten kreator yang dimana tugasnya adalah membuat konten-konten yang unik agar menarik minat pelanggan dan mengelola akun sosial media Sapiens Collective. Nah, jadi kuartet bidang di Sapiens ini teh semua berperan penting ya, mulai dari kepemilikan si Sapiens sendiri, dari owner hingga ke konten kreatornya, yang dimana mereka bersama-sama membesarkan si Sapiens Kolektif ini sendiri, saling bekerja sama. Menarik bagaimana Sapiens mengkonsepkan suatu bisnis. Ya, lalu ada identifikasi masalah dan tantangan. Eh, Pertama, oh ini ya, saya baru lupa. Penjelasan identifikasi masalah dan tantangan dilanjutkan oleh teman saya, Tizan Muaram. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Everybody, Tizan Muaram. Oke, terima kasih Kang Torik. Kita lanjut ke identifikasi masalah dan tantangan. Yang pertama, tidak mengintegrasikan sistem dalam penataan data katalog yang menyebabkan terjadinya penumpukan data dan juga menyulitkan dalam melaksanakan jual beli. Yang kedua, belum menerapkan sistem website sebagai penunjang penjualan produk untuk mencapai goals dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, tidak tersedianya blueprint maupun rancangan arsitektur yang berfungsi sebagai sistem untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mencapai goals dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada perancangan arsitektur dan pendekatan arsitektur. Pada tahapan perancangan arsitektur enterprise pada toko Saphir Collective akan digunakan metode Toga PDM. Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan mengenai fase preliminary dan 6 tahap pada Toga PDM, yaitu arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunities dan solution. Dan ini ada preliminary phase, value change, ada aktivitas pendukung seperti pengembangan stakeholder, pengelolaan laporan penjualan, penataan produk katalog, manajemen sistem informasi, dan ada aktivitas utama yang meliputi perancangan website, implementasi visi dan misi, evaluasi prosedur yang berjalan. Dari aktivitas pendukung dan aktivitas utama merujuk kepada visi misi dari perusahaan itu sendiri. Jadi lanjutkan, Bapak.
Dan ada preliminary phase stakeholder yang terlibat dengan aktivitas value change. Yang pertama ada aktivitas utama, perancangan website, implementasi visi dan misi, evaluasi prosedur yang berjalan, ada internal, meliputi pemilik, admin, kasir, dan content creator, dan stakeholder eksternal meliputi supplier. Kemudian ada aktivitas pendukung, ada 4 poin. Yang pertama pengembangan stakeholder, pengolahan laporan penjualan, penataan produk katalog, manajemen sistem informasi. Internal dan eksternal juga sama, meliputi pemilik, admin, kasir, content creator, dan dari eksternal ada supplier. Dan ada requirement management. Pada tahapan ini berisi dari hasil observasi yang dimasukkan pada tahapan requirement mengenai arsitektur, sistem informasi, dan teknologi informasi yang sedang berjalan di Savior Collective. Pada tahap ini, arsitektur dan teknologi informasi ada sebagian yang sudah digunakan untuk mendukung jalannya aktivitas bisnis, walaupun sebagian besar belum menggunakannya. Ada fase A, arsitektur vision. Visi dari pemodelan enterprise arsitektur ini adalah meliputi 4 poin. Yang pertama, untuk menciptakan fondasi yang kokoh dan terintegrasi untuk operasi dan pertumbuhan Savior kolektif melalui pendekatan arsitektur yang terencana dan baik. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi, keberlanjutan, dan pengalaman pelanggan di toko kami. Dengan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur yang jelas, kami berkomitmen untuk menghasilkan solusi teknologi yang inovatif dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan proses bisnis, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan memberikan dampak positif bagi komunitas pelanggan kami. Poin ketiga ada penggunaan teknologi modern untuk memfasilitasi pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu, serta memungkinkan kami untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Dan terakhir, membangun fondasi yang kuat untuk mengarahkan pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang dari toko Savior Kolektif. Ada fase A, arsitektur vision, prinsip katalog, ada prinsip dan deskripsi. Untuk prinsip bisnis, konsisten, kualitas, menjadikan produktif, string yang berkualitas dan terjamin untuk menciptakan kepercayaan pelanggan. Kedua, kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, harga yang wajar, menawarkan harga yang bersaing untuk menarik pelanggan dan tetap menguntungkan. Ada prinsip data, pengumpulan data yang tepat, mengumpulkan data pelanggan dan transaksi secara akurat, mendapatkan wawasan yang berharga tentang preferensi dan perilaku pelanggan. Dan kedua, keamanan data, memastikan perlindungan data pelanggan dan transaksi untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Dan ketiga, ada analisis data, menganalisis data secara teratur untuk mengidentifikasikan tren penjualan, inventarisasi, dan perilaku pelanggan guna mengoptimalkan operasi dan pengambilan keputusan. Dan ada prinsip aplikasi, antarmuka, penggunaan intuitif, menggambarkan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan. Yang kedua ada integrasi sistem, mengintegrasikan berbagai sistem untuk mengoptimalkan proses penjualan, manajemen inventaris, dan analisis data. Ketiga, pemeliharaan rutin. Melakukan pemeliharaan rutin pada sistem dan aplikasi untuk menjaga kinerja dan keamanan yang optimal. Dan ada prinsip teknologi. Skalabilitas, memastikan infrastruktur teknologi dapat dengan mudah berkembang, bertumbuh seiring bertumbuhnya bisnis. Kendaraan, menjamin keandalan, menjamin sistem dan perangkat keras yang handal untuk menghindari gangguan operasional yang tidak diinginkan. Kecepatan kinerja, menyediakan platform yang cepat dan responsif untuk memberikan pengalaman belanja yang mulus. Kemudian ada 5W1H, ada driver dan deskripsi. Apa? Toko thrifting adalah sebuah toko retail yang menyediakan produk bekas berkualitas seperti pakaian, sepatu, aksesoris, dan barang-barang lainnya yang masih layak pakai. Siapa pemilik Savior Kolektif itu sendiri? Di mana di Savior Kolektif itu berada? Jalan Haji Wasid nomor 5, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kapan sistem ini dibuat? Pada tahun 2023. Kenapa?
karena menyediakan sistem penjualan secara online untuk meningkatkan penjualan yang sesuai dengan tujuan bisnisnya. Bagaimana caranya perancangan arsitektur enterprise dibuat dengan menggunakan metode TOGAF ADM. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Feby Pratama. Ya, terima kasih ya Kang Tijar, Kang Torik ya sudah menjelaskan dari awal. Lalu dilanjut oleh saya yaitu di fase B yaitu bisnis arsitektur. Nah, di fase ini tuh kita sudah menganalisis bagaimana arsitektur bisnis yang saat ini berjalan, lalu apa analisis yang telah kita eh, kerjakan dan target arsitektur bisnis dan kebijakan yang akan ada di masa mendatang. Nah, yang pertama itu arsitektur bisnis yang sedang berjalan sekarang itu ada proses penjualan produk masih dilakukan melalui offline store. Nah, hasil analisis kita itu membutuhkan penunjang aplikasi penjualan online dan target ke depannya menyediakan aplikasi penjualan online. Lalu di bisnis saat ini juga Saviors Collective masih pendataan barang masuknya masih manual. Nah, analisis yang kita lakukan itu membutuhkan aplikasi penjualan yang terintegrasi dengan pendataan barang masuk. Nah, untuk target ke depannya tersedia aplikasi penjualan yang terintegrasi dengan pendataan barang yang masuk. Lalu eh, selanjutnya lalu selanjutnya pengecekan stok barang masih dilakukan secara manual. Nah, membutuhkan aplikasi yang terintegrasi dengan stok barang. Lalu target ke depannya membutuhkan aplikasi yang terintegrasi dengan stok barang. Lalu sistem promosi masih dilakukan secara manual. Analisis yang telah kita lakukan membutuhkan aplikasi penjualan yang terintegrasi dengan sistem promosi langsung terhubung ke sosial media. Lalu target ke depannya itu tersedia aplikasi penjualan yang terhubung dengan sosial media. Lalu lanjut ke activity diagram. Di tahap ini usulan proses bisnis ini dibuat ke dalam satu usulan activity diagram. Hal tersebut dilakukan karena sistem yang dibuat adalah satu sistem yang terintegrasi dalam aplikasi website penjualan. Berikut ini activity diagram usulan tersebut. Di sini ada activity diagram bagian pendaftaran. Nah, di sini ada user dan sistemnya. Untuk akses web, pertama itu menampilkan halaman utama. Setelah itu memilih menu pendaftaran, menampilkan form pendaftaran, mengisi form pendaftaran, dan validasi apakah proses pendaftaran itu terinput ke database, lalu mengirim konfirmasi ke email. Nah, jika tidak itu tidak terisi, kembali ke form pendaftaran, lalu auto login jika inputan sudah masuk ke database, lalu sukses mendaftar. Lalu ada activity diagram menu untuk akses website, lalu menampilkan halaman utama, lalu memilih menu produk dan menampilkan produk. Lalu ke diagram pembelian, akses website, menampilkan halaman utama, memilih menu produk, lalu menampilkan produk dan menambahkan produk ke keranjang, lalu menyimpan ke tabel keranjang belanja. Lalu apakah ingin menambahkan produk lain? Jika iya, akan menampilkan produk kembali. Jika tidak, memilih menu checkout, lalu proses pembelian dan invoice pembelian. Nah, di sini di fase C itu ada information system arsitektur. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh perguruan oleh ini ya, oleh Savior Collective. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu ada produk, admin, transaksi, dan customer. Di rekrutmen arsitektur data itu yang pertama ada yang pertama tidak ada pengulangan data, lalu yang kedua data dapat diakses berdasarkan hak akses yang ditentukan. Lalu yang ketiga data aman, yang keempat data mudah diakses oleh user yang telah ditentukan. Yang kelima itu format data bersifat konsisten.
Untuk rekrutmen arsitektur aplikasinya itu aplikasi mudah digunakan dan dipahami oleh user. Yang kedua, aplikasi bisa diakses oleh keseluruhan kalangan pelanggan. Yang ketiga, semua aplikasi pada perusahaan berbasis website agar memudahkan integrasi data yang bersifat real-time dan efisiensi kerja. Yang keempat, aplikasi memiliki buku panduan yang berisi cara penggunaan oleh user. Lalu rancangan arsitektur aplikasi yang dibutuhkan oleh toko Xaviers itu apa aja sih? Yang kita setelah menganalisis itu kemungkinan toko Xaviers Collective ini harus memiliki 3 aplikasi, yaitu aplikasi penjualan untuk menjual produk secara online melalui website. Yang kedua, aplikasi pendataan barang, pendataan semua barang masuk karena proses bisnis yang sekarang itu masih berjalan secara manual. Lalu yang ketiga, aplikasi pendataan transaksi yang sudah dilakukan. Lalu arsitektur teknologi. Jenis-jenis jenis-jenis perangkat yang dibutuhkan oleh Xaviers untuk menunjang aplikasi-aplikasi tersebut, di antara lain di perangkat keras ada komputer server, komputer data center, dan device penggunanya. Lalu sistem informasinya itu sendiri ada sistem informasi dan software pendukungnya. Lalu untuk perangkat komunikasinya jaringan dan telepon atau handphone. Nah, mungkin ini sedikit gambarannya. Jadi internet emang dibutuhkan oleh komputer data, komputer server, dan device pelanggan. Lalu lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase F, peluang dan solusi. Nah, pada fase ini akan dievaluasi peluang dan solusi dalam model yang telah dibangun menggunakan analisis gap. Analisis ini berfungsi untuk memetakan komponen-komponen arsitektur bisnis supaya dapat ditentukan peluang dan solusinya. Nah, analisis gap yang pertama itu aplikasi mudah digunakan, lalu yang kedua dijangkau oleh seluruh kalangan pelanggan, dan yang ketiga mempercepat proses bisnis yang sedang berlangsung. Lalu permasalahan utama, upaya apa yang harus dilakukan agar kinerja keseluruhan dapat lebih efektif dan efisien. Nah, detail permasalahannya bagaimana nih aplikasi ini agar mudah digunakan oleh pelanggan. Nah, lalu yang kedua, cara seperti apa sih yang harus diterapkan untuk memenuhi target penjualan? Nah, yang ketiga, siapa saja yang bisa mengakses aplikasi tersebut? Seperti itu. Nah, untuk di penghujung ini ya, penghujung presentasi kami ada kesimpulan dalam dinamika perubahan yang dihadirkan, industri telah mengalami transformasi yang signifikan untuk membuat kemajuan. Teknologi informasi dan sistem informasi memegang peranan penting dalam pengelolaan data produksi dengan tujuan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan, menjaga kerahasiaan dan keakuratan data, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Xavier Collective sebagai pelaku bisnis di bidang eh, yang tertata dan tepat menghadapi peluang dan tantangan di industri fashion, terutama dalam penerapan teknologi yang belum optimal. Thrifting dikenal luas oleh kaum muda dan telah menjadi simbol konsumsi hemat dan berkelanjutan. Khususnya di bidang fashion, pakaian dari barang bekas memiliki nilai kualitas yang baik meskipun sudah dipakai. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang tidak optimal dapat memperlambat penjualan. Oleh karena itu, ada dorongan untuk mengembangkan industri fashion ini melalui adopsi arsitektur perusahaan. TOGAP Enterprise Architecture Design adalah solusi untuk menyelaraskan sistem informasi dengan teknologi informasi saat ini, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pemrosesan data dan penjualan real time, serta meningkatkan visibilitas online melalui website. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penyampaian dari kelompok kita. Iya.